Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita boleh ada di akhir minggu lagi. Sungguh kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kita. Suatu pagi hari ini dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian, kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita menaikkan syukur dan pujian penyembahan kita Bapa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau beri bagi kami. Pagi hari kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur buat sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Penyertaanmu ajaib bagi kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih padamu Tuhan. Sebab Engkau baik. Sebab Engkaulah Tuhan pengharapan dan perlindungan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Amin. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku rindu mengharapkan kepadamu, ya Tuhan. Kaulah pengharapan. Percaya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku mengharapkan kepadamu ya mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan sepanjang hari ku mengharapkan kepadamu ya kepadamu ya kepadamu Daulah Tuhan perlindungan yang teguh. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami aman di dalam Tuhan. Sebab Engkau kota benteng yang teguh dalam hidup kami. Engkau menara keselamatan bagi kami. Engkau perlindungan yang teguh. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami, Tuhan.
Jagaan dan perlindungan-Mu ajaib bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Engkau Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Kau. Kami sembah, kami sembah. Engkau satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, ya Allah baik. Terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Hanya kepada-Mu kami berharap. Sebab Engkau setia. Pengharapan di dalam-Mu tak pernah mengecewakan. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Sungguh baik. Teramat baik. Selamanya Engkau baik Tuhan. Selamanya Engkau baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih. Terima kasih.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami puji Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Engkau sanggup, engkau mampu, sebab kau Allah yang maha kuasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah, Engkau setia. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Ya Allah, ya Allah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Mulialah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih, terima kasih. Ajaib, ajaib. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Hanya Engkau satu-satunya yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Kau Raja di atas segala Raja. Kau mengatasi langit. Kau yang berkuasa dan berdaulat atas semesta. Syukur, syukur. Sungguh kami aman di dalam Tuhan. Kami tenang di dalam bersamamu. Terima kasih. Kau ada bersamaku di siang musik hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ya, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ragukan kasihmu. Ya, bersamamu Bapa, mati semua berkenan mulia akan itu. Engkau yang bertindak lebih pertolongan anugerahmu bersama kita itu. Amin. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di siang musik hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah diragukan kasihmu. Yang bersamamu Bapa, melewati semua
Perkenankan yang terkurangkan itu engkau yang berindah memberi pertolongan anugerahmu besar berlimpah itu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, Tuhanlah semua berkenan, oh ya, teguhkan hatiku, engkau yang berkenan memberi pertolongan anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Bersyukur buat anugerah yang terus kau nyatakan sepanjang hidup kami. Pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang ajaib kau nyatakan dalam hari-hari ini. Sebab itu kami mau terus hidup dipimpin oleh Roh yang membawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh hidup dalam damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Oi. Apa? Suara. Tuhan, selamat pagi. Renungan kita di Yesaya 18. Saya bacakan ya. Ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah hai utusan-utusan yang tangkas kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh. Yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia,
hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak. Seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik. Seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga, sudah berakhir. Dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak. Maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisikan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Amin. Sejujurnya ya, saya baca ini, saya bingung mau menyampaikan apa. Tapi saya ingin ngajak kita melihat dari sisi lain ya. Ada pertanyaan yang menggelitik. Eh, Selalu ada Ethiopia ya. Maksudnya gini, eh, saya nggak tahu Ethiopia dengan Yerusalem itu sejauh apa. Tapi kalau kita lihat perkataan Yesus di Matius 12 ya kalau nggak salah, 12:42 gitu. Tuhan berkata, eh, Ratu Sheba, Ratu Sheba kan orang Ethiopia kan, dari ujung bumi. Berarti lumayan jauh mungkin ya ke Yerusalem. Nah, Ethiopia juga eh, sejujurnya saya heran Ethiopia kenapa bisa ada di Israel gitu loh. Karena ingat ya, Musa juga punya istri Musa ya kalau tidak salah ya. Perempuan Kus juga orang Ethiopia. Eh, Terus ada Ratu Sheba. Terus nanti ada perjanjian baru, ada sida-sida dari Ethiopia. Ya banyak ayat-ayat tentang Ethiopia lumayan banyak gitu mas aku. Nah, kalau kita lihat di Yesaya 18, Tuhan berkata, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh. Kalau kita lihat orang-orang ini, orang-orang Ethiopia itu zaman dulu ditakuti, ya, ditakuti dekat dan jauh. Mereka adalah bangsa yang ulet, ya, dan lalim. Berarti zaman itu Ethiopia itu negara yang luar biasa dan suka menindas orang lain. Kalau dalam sejarah kita pelajari pernah Raja Ethiopia itu menaklukkan Mesir. Berarti Ethiopia itu eh, apa ya? Negara yang lumayan kuat ya. Mungkin juga dari situ banyak bangsa Ethiopia ada di Israel karena atau sebelum agak bingung lah. Dari Mesir mungkin bergabung dengan Israel bisa jadi dan keluar dari Kanaan itu menurut perkiraan aku ya. Eh, yang saya pelajari, yang saya tangkap lah ya dari hari ini punya ayat. Bangsa ini bangsa yang ulet, bangsa yang kuat, bangsa yang suka menindas. Bangsa yang luar biasa. Tapi hari ini mereka adalah salah satu negara miskin. Jadi dari apa
negara orang-orang yang ulet, orang-orang yang lalim jadi negara miskin. Ah, apa yang bisa kita pelajari? Bahkan mereka sombong, suka menindas orang lain, sehingga bisa menjadi gitu, mengakibatkan Tuhan marah. Tapi di ayat yang ketujuh dikatakan bahwa pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim yang negerinya dilintasi sungai-sungai ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Aku percaya pada akhirnya kalau dari ayat ini yang ku dapat ya pada akhirnya negara ini pasti dipulihkan. Tapi entah kapan ya. Tapi itu persembahan akan disampaikan kepada Tuhan. Suatu hari nanti negara ini pasti dipulihkan. Nah, itu yang aku dapat, Pak. Jadi, pertama, jangan sombong. Kedua, jangan suka menindas orang lain. Nah, itu yang aku dapat. Akhir ditambahkan deh. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Ya, jadi kalau kita belajar tentang Ethiopia, kenapa ada Ethiopia berkali-kali disebutkan di dalam Alkitab, bahkan sampai di dalam Perjanjian Baru, dan seperti pertanyaan menggelitik yang disampaikan oleh Ibu Ros tadi, kenapa Ethiopia yang tadinya digambarkan sebuah suku atau sebuah bangsa yang besar, bahkan ditakuti. Tapi kalau hari ini kita lihat, justru mereka menjadi yang terbelakang sepertinya ya. Nah tentu kita harus mengingat dan tentu kita tahu Ethiopia itu adalah keturunan dari Kus atau Kusi, dan Kusi itu adalah anak Ham. Ham itu anak Nuh. Dan secara khusus tentu kita tahu apa yang terjadi di dalam peristiwa yang dicatat oleh Alkitab yang dilakukan Ham sehingga dia mendapatkan kutuk yang diucapkan oleh ayahnya sendiri. Sekalipun dia bukan anak yang paling kecil, tapi waktu itu dikatakan engkau akan menjadi hamba bagi saudara-saudaramu. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, kita tahu bahwa Ham pada waktu itu melihat aurat ayahnya dan justru dia menceritakan kepada saudara-saudaranya. Berbeda kan dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kalau kita baca firman Tuhan. Ketika kedua saudaranya Sem dan Yafet mendengar cerita Ham, nah, kita tahu kisahnya mereka mengambil kain terus berjalan mundur menutupi aurat atau kelemahan ayah mereka. Nah, jadi apa yang dapat kita pelajari ya tentu sekali lagi kalau bicara tentang ucapan ilahi ini sebuah nubuatan yang besar yang mungkin sudah digenapi, sedang digenapi dan akan digenapi karena berkali-kali di kitab Yesaya saya akan ingatkan bahwa nubuatan itu seperti perspektif atau pembiasan cahaya. Kalau kita tembakkan cahaya ke sebuah segitiga, itu akan pembiasannya itu semakin melebar dengan berbagai macam warna-warninya. Nah, jadi satu nubuatan itu bisa digenapi dengan berbagai macam cara, berbagai situasi. Nah, tetapi secara khusus kalau kita mau belajar dari Ethiopia, kenapa sampai mengalami hal seperti yang diucapkan oleh Tuhan di dalam kitab Yesaya 18 ini, ya pembelajaran sederhananya dalam aplikasi, mari kita jadi orang yang jangan suka mengumbar aurat atau kelemahan orang lain. Tapi jadilah orang yang bijak, tentunya seperti itu. Sehingga kalau kita melihat Sem dan Yafet itu sangat berbeda
Ada orang berkata Sem itu ya keturunannya Eropa sekarang, ya, negara-negara maju. Yafet itu China, yang sekarang juga begitu dahsyat dan luar biasa. Nah, sementara Ham itu negara-negara Afrika, orang-orang kulit hitam, ya itulah firman Tuhan yang boleh kita belajar, boleh mengingatkan hidup kita. Ya, karena memang mati hidup kita ditentukan oleh lidah. Bahkan jangankan lidah, lidah saja bisa menentukan mati hidup kita, Bapak Ibu. Apalagi perbuatan kita. Nah, jadi betapa harus kita begitu hati-hati menjaga hati kita, karena hati itu jadi sumber segala sesuatunya dalam hidup kita. Bisa keluar dalam perkataan kita, bisa terwujud dalam tindakan kita, dan selalu kita ingat di dunia ini ada yang namanya kausa prima, hukum sebab akibat. Amsal juga sudah sering katakan, siapa yang suka menggemakannya ya akan memakan hasilnya. Ya, jadi apa yang terjadi dengan Ethiopia, apa yang terjadi secara keseluruhan, ya kalau kita tarik-tarik seperti kemarin kita belajar tentang Moab, ya pembelajaran penting dari kisah Ethiopia, walaupun tentu dalam konteks perjanjian baru ya Tuhan tetap mengasihi orang-orang Ethiopia. Bahkan hari-hari ini ada begitu banyak kegerakan-kegerakan melawat Afrika, ada pertobatan-pertobatan. Ya itu sisi yang lain. Tapi secara khusus kalau kita belajar hari ini tentang Ethiopia, yang adalah keturunan Cus, anak Ham dari anak Nuh. Nah, kita bisa petik pelajarannya. Ya, tentu ada begitu banyak hal. Jadilah anak yang hormat orang tua. Sehingga firman Tuhan katakan, kita akan berbahagia dan panjang umur. Nah, dan tentu sekali lagi kalau dalam konteks perjanjian lama bicara tentang aurat itu kan sesuatu yang sangat-sangat apa ya, penting, sangat-sangat dijaga dan dilindungi. Nah, tetapi sekali lagi kita tahu hari itu Ham dengan entengnya mengumbar eh, aurat atau kelemahan ayahnya dengan menceritakan kepada saudara-saudaranya Sem dan Yafet. Nah, jadi itu pembelajaran yang bisa kita belajar hari ini dari Ethiopia ini. Mari terus jaga hati kita. Biarlah firman Tuhan yang menguasai hati kita sehingga ucapan kita bahkan tindakan kita itu akan mendatangkan hal yang baik bagi kita. Dan kita hormat pada orang tua. Seperti berkali-kali katakan, kita nggak punya orang tua yang sempurna. Tapi ya janganlah permalukan orang tuamu. Itu sikap hormat kita. Karena Tuhan ya ajar kita anak-anak hormat orang tua. Ya mungkin karena keterbatasan pendidikan yang orang tua kita terima dulu. Walaupun tentulah sekali lagi kita tahu orang tua itu tetap mengasihi kita. Ya kita tahu kisahnya ya memang kalau dibilang, oh salah, ya salah sendirilah si No. Kenapa minum sampai mabuk, terus sampai maaf, sampai telanjang. Nah ya salah sendiri. Tapi sekali lagi ini kan khusus kepada hamnya, sikap hatinya. Nah, karena saya percaya setiap kita adalah orang tua, tapi setiap kita juga anak. Nah, di posisi sebagai anak, ya hormati orang tua. Di sisi secara personal, ya mari kita jaga perkataan kita jaga tindakan kita, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang dianggap salah, karena apa yang kita lakukan itu pasti akan kita tuai akibatnya. Oke, itu saja sih mungkin yang mau saya tambahkan dari apa yang Ibu Ros sampaikan tadi, berbicara tentang Ethiopia, seperti apa yang kita baca dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-18 hari ini. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang juga mau menambahkan dari apa yang Bapak Ibu dapat.
dari ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini. Pun tentu ya kita lihat seperti apa yang ada di ayat ini, ada sisi baiknya. Orang Ethiopia itu orang yang ulet, ya, walaupun kulitnya hitam mengkilap, tapi ulet, kuat memang. Kita lihat kan, apalagi kalau kita lihat film-film perbudakan, wah itu orang-orang itu orang-orang yang kuat. Eh, Ada sisi lebihnya juga, tapi ya sekali lagi ini bicara tentang sikap hati. Kenapa Tuhan harus mengucapkan hal-hal ini? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Eh, Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Ko Joni. Ya, shalom semua. Ya, Kalau shalom. tidak ada yang nambahkan lagi, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh terus Tuhan belajar akan kebenaran firman-Mu, hidup kami terus diperbaharui Tuhan. Pagi hari ini kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar di bangsa Ethiopia Tuhan. Mereka memiliki semangat, keuletan dalam terus berjuang mencari Engkau. Meskipun mereka jauh Tuhan, tapi mereka mau datang mencari Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, terus setia mencari wajah-Mu Tuhan. Manapun kami berada, kami tetap mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Engkau berkati Guru Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau tetap terus pakai hidupnya, terus menjadi berkat Tuhan dalam keluarganya Tuhan, sekeliling pakai Ibu Ros dan keluarganya Tuhan untuk menjadi berkat. Kedua, pakai hidup kami Tuhan, dan kehidupan kami terus boleh menjadi berkat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami terus berdoa teman-teman kami Tuhan yang mengalami sakit Tuhan, berkati, pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa penyembuhan-Mu Tuhan. Khususnya Ibu Dorcas, Tuhan, terus pulihkan kesehatannya Tuhan. Dalam proses penyakit terapi, kemoterapinya Tuhan, yang memberi dia kekuatan semangat terus Tuhan untuk pemulihannya Tuhan. Kau juga berkati Ibu Lastri Tuhan, Kau memberikan kekuatan kesehatan Tuhan dalam proses pemulihan kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa terus buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Sudah Kau pilih dan Kau tetapkan Tuhan. Menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Orang-orang yang telah Kau pilih Tuhan dan Kau tetapkan untuk memerintah bangsa kami ini Tuhan. Berikan mereka hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Kau berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dengan adil dan benar Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah Tuhan. Ya Tuhan, itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih, serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Serahkan dalam tangan-Mu para pemimpin ibadah raya, para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, para pelayan yang melayani Engkau Tuhan. Engkau memberikan mereka pengurapan ganda lewat setiap pelayanan mereka Tuhan.
boleh menuntun bahwa jemaatmu semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terima kasih, kami syukur buat hari ini. Kami semua bisa berkolam dia bersama Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, setiap anggota koram Deo ini ya Bapa, untuk mempunyai sikap hati yang benar dan jaga hati kami agar kami tidak merasa diri kami benar, rasa sombong, dan selalu membicarakan kelemahan orang lain. Ajar kami mempunyai rasa hormat dan tunduk kepada orang tua kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap apa yang kami dapatkan hari ini ya Bapa. Kami mau taat dan melakukannya. Kami juga serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan tangan kami. Dan apapun yang kami lakukan dan kerjakan boleh berhasil dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus dan berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Ros. Iya Pak. Sampai ketemu di jam-jam ibadah masing-masing.